Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Razliana dari kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi apoptosis. Yang pertama, apoptosis merupakan mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Berbeda dengan narkosis yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa yang secara umum akan memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Sejak awal tahun 1990, penelitian mengenai apoptosis berkembang dengan pesat. Penelitian mengenai apoptosis dimulai dengan studi pada Caenorhabdilis elegans. Cacing dewasa memiliki 1000 sel, di mana selama perkembangannya ada 131 sel yang mati. Ada dua bentuk mutasi yang ditemukan, yaitu C3 dan CED4. Sekuen CED3 homolog dengan interleukin converting enzyme yang dibutuhkan untuk aktivasi proteolytik dari prekursor interleukin. Lanjut untuk peranan apoptosis. Apoptosis memiliki peranan yang sangat penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan, sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau kanker. Beberapa contoh penyakit yang ditimbulkan karena apoptosis yang tidak sempurna yaitu pertama penyakit autoimun, kemudian neurodegeneration, ketiga stroke iskemik, dan yang terakhir kanker. Lanjut untuk fungsi apoptosis. Yang pertama, untuk sel yang rusak atau terinfeksi. Apoptosis dapat terjadi secara langsung ketika sel yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi atau terinfeksi oleh virus. Keputusan untuk melakukan apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian sistem imun. Jika kemampuan sel untuk berapoptosis rusak atau jika silasi apoptosis dihambat, sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas, berkembang menjadi kanker. Kemudian yang kedua, sebagai respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Kondisi sebagaimana kerusakan DNA sel yang disebabkan senyawa toksik atau pemaparan sinar ultraviolet atau radiasi ionisasi dapat menginduksi sel untuk memulai proses apoptosis. Contohnya pada kerusakan genom dalam inti sel, adanya enzim PARP1 yang akan memicu terjadinya apoptosis. Kemudian enzim ini akan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas genom, tetapi aktivitasnya secara berlebihan dapat menghabiskan ATP, sehingga dapat mengubah proses kematian sel secara berlebihan dapat menghabiskan ATP sehingga dapat mengubah proses kematian sel menjadi narkosis atau kematian sel yang tidak terprogram. Kemudian yang ketiga sebagai homeostasis. Homeostasis sendiri merupakan suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh organisme yang dibutuhkan organisme hidup untuk menjaga keadaan internalnya dalam batas yang tertentu. Homeostasis tercapai saat tingkat mitosis atau proliferasi dalam jaringan seimbang dengan kematian sel. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan dapat terjadi yang pertama, sel akan membelah lebih cepat dan mati. Kemudian yang kedua, sel membelah lebih lambat dan dari sel yang mati. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mekanisme dari apoptosis. Mekanisme ini sangat kompleks dan rumit. Secara garis besarnya, apoptosis dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu adanya signal kematian atau penginduksi apoptosis. Yang kedua, tahap integrasi atau pengaturan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan apoptosis, dan yang keempat, fagositosis. Yang pertama yaitu signal penginduksi apoptosis. Apoptosis tidak memerlukan suatu proses transkripsi atau translasi. Molekular machine yang dibutuhkan untuk kematian sel dianggap mengalami dormasi
dan hanya memerlukan aktivasi yang cepat. Sinyal yang menginduksi apoptosis bisa berasal dari ekstraseluler dan intraseluler. Sinyal ekstraseluler contohnya hormon-hormon. Hormon tiroksin menginduksi apoptosis pada ekor tadpole. Apoptosis juga bisa dipicu oleh kurangnya sinyal yang dibutuhkan sel untuk bertahan hidup seperti growth factor. Sel lain, sel berhubungan dengan sel yang berdekatan juga bisa memberikan sinyal untuk apoptosis. Kedua jalur penginduksi tersebut bertemu di dalam sel akan berubah menjadi famili protein pengeksekusi utama yang dikenal sebagai kapkase. Kemudian yang kedua yaitu regulator molekuler dari apoptosis. Sinyal kematian dihubungkan dengan pelaksanaan apoptosis oleh tahap integrasi atau pengaturan. Pada tahap ini terdapat molekul regulator positif atau negatif yang dapat menghambat, memacu, mencegah apoptosis sehingga menemukan apakah sel tetap hidup atau mengalami apoptosis. Apoptosis diperantarai oleh famili protase yang disebut dengan kapkase yang diaktifkan melalui proteolisis dari bentuk prekursor inaktifnya. Kapkase merupakan endopretolase yang memiliki sisi aktif CYS atau C yang membelah pada terminal C pada residu ASP. Oleh karena itu dikenal sebagai kapkase atau CYS containing ASP specific protase. Kemudian yang ketiga ada tahap pelaksanaan apoptosis. Peristiwa apoptosis jalur intrinsik dimulai dari adanya pelepasan molekul sinyal yang disebut ligan oleh sel lain tetapi bukan berasal dari sel yang akan mengalami apoptosis. Ligan tersebut berkaitan dengan death receptor yang terletak pada transmembran sel target yang menginduksi apoptosis. Death receptor yang terletak di permukaan sel adalah famili reseptor TNF yang meliputi TNF R1, CD95 atau FAS dan TNF relates apoptosis inducing ligand. Kemudian lanjut pembahasan terakhir tentang morfologi dari apoptosis. Apoptosis ini memiliki ciri morfologis yang khas seperti membran plasma yang melepuh, sel yang mengerut, kondensasi kromatin dan fragmentasi DNA dan dimulai dengan enzim kapkase dari kelompok sinteina proteasa akan membentuk kompleks aktivasi proteasa multisubinti yang disebut apoptosom. Apoptosom disintesis di dalam sitoplasma setelah terjadi peningkatan permeabilitas membran mitokondria di sisi luar dan pelepasan sitokrom ke dalam sitoplasma. Setelah terjadi interaksi antara membran ganda serdiolipin mitokondria dengan fosfolipid ionik yang memicu aktivitas dari peroksidase. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.